Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perincian teori kritis sastra ekologi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Filosofi ekoristik sastra. Definisi ekoristik ekologi, yaitu studi sastra yang mengeksplorasi hubungan antara manusia dan lingkungan dalam karya sastra, menekankan refleksi sastra terhadap lingkungan. Untuk kepentingan pengertian ekoristik sastra atau disebut ekologi adalah kajian yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Kajian ini menyoroti bahwa kritik lingkungan tidak hanya menjadi masalah teknik ilmiah atau politik, tetapi juga permasalahan sosial dalam sastra. Teori pemahaman dalam ekoritik sastra, sebuah pendekatan kritik yang mengkaji hubungan antara sastra dan lingkungan. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana teks sastra mempresentasikan, merespon, dan mempengaruhi lingkungan, alam, serta bagaimana kita sebagai pembaca berinteraksi dengan alam melalui teks-teks tersebut. Adapun juga cara kerja teori kritik sastra. Teori ekologi sastra ini adalah sebuah pendekatan multidisiplin yang menginteraksikan teori sastra dan teori ekologi. Ini untuk memahami hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Di sini ada refleksi lingkungan. Dalam ekologi kritik, sastra ini dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam sekitar, baik itu lingkungan yang nyata atau imajinasi. Kemudian yang kedua, hubungan simbiosis. Ekosistem dan sastra memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Penulis sastra hidup dan berkarya dalam lingkungan tertentu, dan pengalaman mereka terhadap lingkungan tersebut seringkali tercermin dalam karya mereka. Adapun juga penggunaan teori sastra dan ekologi. Penggunaannya itu menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan dipresentasikan dalam teks sastra. Kemudian ada analisis karya sastra dalam ekologi kritik sastra. Analisis karya sastra dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana alam dan lingkungan digambarkan dan diperlakukan dalam teks tersebut. Jadi pengertian dari ekoritik sastra adalah teori yang muncul sebagai respon terhadap kritik lingkungan global dan bertujuan untuk mengungkapkan peran lingkungan dalam karya sastra. Kemudian menganalisis peran ekologi yang terkandung dalam teks sastra. Kemudian juga ada membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui sastra. Adapun juga poin-poin penting dalam ekologi kritik sastra. Sastra ini sebagai cerminan lingkungan. Jadi karya sastra tidak merefleksikan kondisi sosial, tetapi juga kondisi lingkungan. Adapun juga tanggung jawab manusia. Ekoritistik ini menekankan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan dapat tindakan manusia terhadap alam. Kemudian ada eksploitasi. Teori ini mengkritik segala bentuk eksploitasi lingkungan dan mendorong pembaca untuk berpikir kritis tentang hubungan manusia dengan alam. Kemudian pendekatan interdisipliner. Ini ekokritik melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ekologi, sosiologi, dan filsafat. Kemudian ada tujuan utama ekologi kritik sastra. Ini untuk membangun kesadaran setiap peneliti ekologi linguistik ini untuk membantu pembaca memahami pentingnya menjaga lingkungan, bukan sosiologi saja, dan mendukung tindakan nyata. Ini memotivasikan pembaca untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.
Nah, itu aja penjelasan saya mengenai teori kritik sastra. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.